Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, yaitu keputusan BKN honorer lulus administrasi P3K tahap 2 belum tentu bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Ini ketentuannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 telah diumumkan. Bagi honorer yang memenuhi syarat atau MS, maka dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K tahap 2. Akan tetapi, hasil kelulusan peserta bisa saja dibatalkan, yang berarti honorer tidak bisa melanjutkan ke tahapan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 tahun 2024 telah diumumkan secara resmi. Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara secara resmi telah merilis hasil rekapitulasi pelamar seleksi P3K tahap 2 tahun 2024. Sebanyak 263.397 honorer pelamar formasi di seleksi P3K tahap 2 dan lebih dari 85% dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Sedangkan bagi pelamar yang dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat, maka diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan. Sanggahan dilakukan jika kesalahan penyebab TMS murni berasal dari sistem atau pihak verifikator, bukan melainkan kelalaian pelamar. Sanggahan TMS seleksi administrasi P3K tahap 2 melalui laman resmi https://sscsn.bkn.go.id. Masa sanggah seleksi administrasi P3K tahap 2 digelar tanggal 19 sampai 21 Februari 2025. Sedangkan jawab sanggah dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 27 Februari 2025 dan pengumuman pasca sanggah tanggal 22 sampai 28 Februari 2025. Jika sanggahan diterima, maka honorer TMS akan berubah menjadi MS dan bisa lanjut ke seleksi kompetensi P3K tahap 2. Dalam tahapan jawab sanggah hingga pengumuman pasca sanggah, BKN biasanya akan mencermati dan mengecek kembali hasil kelulusan peserta seleksi P3K tahap 2. Jika teridentifikasi persyaratan atau dokumen yang diunggah ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka kelulusan peserta bisa dibatalkan dan otomatis gagal
lanjut di seleksi kompetensi P3K tahap 2. Seperti contohnya di seleksi P3K tahap 1, pemerintah Kota Bima atau maksudnya Bima NTB secara resmi membatalkan kelulusan R2-L untuk jabatan guru agama Islam ahli pratama. Hal ini disebabkan honorer tersebut tidak memenuhi kualifikasi kompetensi yang ditentukan, yaitu sudah tidak aktif mengajar mulai awal Januari 2023 hingga pertengahan 2024. Padahal untuk melamar formasi P3K 2024, syarat utama harus aktif mengajar di instansi tempat bekerja minimal 2 tahun berturut-turut. Lalu, bagaimana cara mengetahui honorer lulus yang dibatalkan status kelulusannya oleh Panselnas atau instansi terkait di seleksi P3K tahap 2? Biasanya pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K tahap 2 akan diumumkan secara resmi oleh instansi yang dilamar. Caranya, masuk situs resmi instansi yang dilamar, kemudian cari pengumuman seleksi administrasi P3K tahap 2 di laman pengumuman. Jika ada status pembatalan kelulusan, akan diupdate secara berkala. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lupa, sekedar tambahan informasi, honorer juga bisa mengecek status kepesertaan seleksi P3K tahap 2 melalui laman resmi SSCASN BKN. Informasi penting ini datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu keputusan BKN honorer lulus administrasi P3K 2024 tahap 2 belum tentu bisa lanjut ke seleksi kompetensi. Itulah tadi ketentuannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.